Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya di rumah? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bagaimana perasaan anak-anak pada pekan ini? Semoga anak-anak perasaannya selalu gembira, ceria, dan senang. Amin. Alhamdulillah, pekan ini kita bertemu lagi bersama Ibu Fitri pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pekan ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak. Mari kita berdoa. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, teman-teman sudah berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk belajar pada pekan ini. Amin. Nah, pekan ini kita masuk pada tema 4, subtema 1, yaitu peredaran darahku sehat. Nah, teman-teman, di sini ada lagu terkait subtema pada pekan ini, yaitu subtema peredaran darahku sehat dengan nada Laskar Pelangi. Nah, mungkin sebagian teman-teman sudah tidak asing lagi terkait dengan lagu Laskar Pelangi. Nah, Ustazah izin mengganti liriknya ya teman-teman. Boleh teman-teman ikut bernyanyi yang ada di rumah bersama ibu? Kita mulai yuk. Nyanyi 1, 2, 3. Jantung adalah organ tubuh manusia untuk memompa darah dengan cara berkontraksi, relaksasi. Jantung terdiri dari 4 ruangan, dipisahkan kantub serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. 1, 2, 3. Pembuluh darah dibagi 2, pembuluh nadi dan juga vena. Pembuluh nadi itu arteri, pembuluh vena itu pembuluh balik. Sistem peredaran darah kalau yang kecil dimulai dari bilik kanan, arteri, paru-paru, vena, serambi kiri. Kalau yang besar dimulai dari bilik yang kiri ke aorta tubuh, vena dan serambi kanan. Kesehatan itu yang terpenting. Mari jaga jangan sampai sakit. Bersyukurlah pada yang kuasa peredaran darah kita. Kesehatan itu yang terpenting. Mari jaga jangan sampai sakit. Bersyukurlah pada yang kuasa peredaran darah kita. Sehat selalu. Sehat selalu. Alhamdulillah teman-teman sudah bernyanyi bersama ibu. Terima kasih. Nah, selanjutnya ibu akan menginformasikan terkait subtema kita. Yang pertama, peredaran darah manusia membutuhkan oksigen
agar dapat menyebar ke seluruh tubuh. Yang kedua, oksigen ini dihasilkan oleh tumbuhan. Yang ketiga, tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Dan manusia mengeluarkan karbon dioksida yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, inilah terkait subtema kita, yaitu peredaran darah kita yang sehat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi pada pekan ini, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama itu ada pengertian lingkungan. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Nah, inilah pengertian terkait tentang lingkungan. Berikutnya itu ada pengertian interaksi sosial. Nah, selanjutnya itu ada pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara seseorang dengan seseorang, seseorang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam interaksi. Nah, teman-teman, apakah teman-teman masih mengingat gambar yang ada di slide ini? Ini termasuk interaksi apa? Apakah teman-teman masih mengingatnya? Nah, gambar tersebut merupakan interaksi antara individu. Interaksi antar individu merupakan interaksi yang terjadi antara individu dengan individu. Interaksi ini terjadi jika individu yang satu memberikan pengaruh kepada individu yang lainnya. Nah, yang kedua, teman-teman apakah masih mengingat gambar ini merupakan interaksi apa? Ya, benar. Gambar tersebut merupakan interaksi individu antar kelompok. Nah, contoh yang lain terkait interaksi individu antar kelompok yaitu yang pertama ada guru mengajar di kelas. Yang kedua, ustadz yang memberikan kultum. Yang ketiga, pemimpin barisan menyiapkan peserta upacara. Nah, inilah beberapa contoh terkait interaksi individu antar kelompok. Nah, selanjutnya ada interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, contoh yang lainnya yaitu yang pertama, kelompok PMR dan kelompok pramuka bekerja sama memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Yang kedua, kelompok pelajar dari suatu sekolah melakukan studi banding ke sekolah lain. Yang ketiga, suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain. Yang keempat, dua tim sepak bola bersalaman ketika akan bertanding. Dan yang terakhir, pertandingan tarik tambang antar kelompok. Nah, inilah beberapa contoh terkait interaksi kelompok dengan kelompok lain. Yang berikutnya yaitu ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Apa aja sih bentuk-bentuknya? Nah, interaksi sosial tidak selamanya mengarah pada kebersamaan atau kesatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada interaksi yang mengarah pada persatuan atau juga bisa disebut interaksi asosiatif. Yang kedua, ada interaksi yang mengarah pada perpecahan. Disebut juga interaksi yang bersifat disosiatif. Nah, inilah bentuk-bentuk interaksi sosial. Yuk kita cari tahu contoh-contoh interaksi sosialnya. Nah, yang pertama itu ada contoh interaksi asosiatif yang mengarah pada
persatuan. Yang pertama, ada para siswa melakukan kerja kelompok. Yang kedua, masyarakat mengikuti pemilihan umum. Yang ketiga, masyarakat bergotong royong membersihkan selokan. Yang keempat, setiap orang saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Dan yang terakhir, anak-anak bermain bersama teman secara sportif. Inilah contoh terkait interaksi asosiatif yang mengarah pada persatuan. Nah, selanjutnya ada contoh interaksi terkait disosiatif yang mengarah pada perpecahan. Yang pertama itu ada warga antar suku perang memperebutkan wilayah. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh yang nyatanya, di mana di daerah Nusa Tenggara Timur ada salah satu suku berperang dengan suku lain memperebutkan wilayah dan menewaskan 6 orang meninggal dunia karena ingin memperebutkan wilayahnya sendiri. Akhirnya dari pemerintah NTT Nusa Tenggara Timur itu bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang kedua itu ada seseorang bertengkar dengan orang lain. Yang ketiga, dua negara saling berseteru. Pasti teman-teman sudah tahu contoh nyata terkait tentang interaksi disosiatif yang mengarah pada perpecahan dengan dua negara saling berseteru, yaitu antara negara Israel dan Palestina. Yang ketiga itu ada demonstrasi yang berujung kekerasan fisik. Nah, pasti teman-teman minggu yang lalu sudah menonton beritanya terkait demonstrasi yang berujung kekerasan fisik, yaitu tentang apa? Ya, tentang orang-orang berdemo terkait Undang-Undang Dasar Cipta Kerja. Nah, itu salah satu bukti nyatanya ya, teman-teman. Yang keempat, yaitu pelajar melakukan berselisih paham hingga terjadi kekerasan. Yang terakhir, yaitu tidak menghormati dan menghargai antar umat beragama. Contoh nyatanya itu ada di suatu kota, yaitu kota Tangerang, di mana salah satu orang atau oknum itu mencoret-coret nama-nama yang tidak pantas untuk ditulis di salah satu rumah ibadah, yaitu rumah ibadah Islam yang di masjid. Nah, itu adalah salah satu contoh tidak baik karena tidak menghormati dan menghargai antar umat beragama, yaitu tidak menghormati dan menghargai antar umat beragama itu baik dalam tempat ibadah atau agamanya. Itu tidak baik ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Berikut contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Yang pertama itu melaksanakan kerja bakti secara rutin. Yang kedua, menyelesaikan masalah lingkungan melalui musyawarah. Ketiga, menghormati dan menghargai sesama manusia. Yang keempat, menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama. Yang kelima, mengadakan perlombaan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan. Nah, inilah contoh interaksi sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, teman-teman, setelah teman-teman menyimak informasi dari Ibu, maka kita dapat disimpulkan. Yang pertama, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Maka dari itu, manusia itu butuh berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, bentuk interaksi yang dilakukan oleh manusia ada yang berdampak positif dan ada pula yang berdampak negatif.
Jika kita melakukan interaksi yang positif, maka hidup kita akan memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, dan jika kita melakukan interaksi negatif, maka hidup kita akan membawa keburukan bagi orang lain. Maka dari itu kita harus saling berinteraksi dengan membawa kebaikan agar hidup kita itu bisa memberikan kebaikan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, selanjutnya itu adalah proyek pada pekan ini. Nah, proyeknya yaitu silahkan teman-teman menulis 5 contoh interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan dan perpecahan di buku tulis teman-teman ya. Nah, seperti yang Ibu contohkan di slide ini. Yang pertama ada interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan. Contohnya, siswa-siswi mengadakan musyawarah untuk pelaksanaan pemilihan ketua kelas. Yang kedua, yaitu interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. Contohnya, saling mengejek teman. Nah, inilah contoh terkait proyek pada pekan ini ya. Silahkan teman-teman mencari 5 contoh selebihnya di buku tulis teman-teman. Tetap semangat! Alhamdulillah, pembelajaran pada pekan ini sudah selesai. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, yang sudah Ibu informasikan terkait materi pada pekan ini. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada pekan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Mari kita berdoa. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Alhamdulillah. Ustazah izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.